Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menganalisis jurnal yang sudah kami pilih. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adin Pramersigitaswari, yang kedua saya Fitri Junanur Azizah, yang ketiga Grahito Aldo Linando, dan yang terakhir adalah Reksana Widadana Agusta. Langsung saja kita ke jurnal 1. Untuk judul di jurnal 1 adalah analisis forensik terhadap serangan DDoS ping of death pada server. Menurut analisis kami, judul tersebut terdiri dari 10 kata dan sudah memenuhi kaidah penulisan jurnal, yang mana maksimal 12 kata. Untuk yang selanjutnya adalah abstrak. Berikut abstrak jurnal ini dalam bahasa Indonesia, yang mana menjelaskan pada penelitian ini akan melakukan sebuah serangan DDoS ping of death pada sebuah web server, akan menciptakan data record untuk menjalankan forensik agar dapat mengumpulkan bukti digital dengan menggunakan metode forensik atau yang disebut NIST. Yang selanjutnya adalah abstrak ini dalam bahasa Inggris, seperti pada gambar berikut. Untuk yang selanjutnya adalah kata kunci, ada versi Indonesia dan versi Inggris. Yang pertama adalah kata kunci versi Indonesia, yaitu web server, forensik, NIST, DDoS, dan ping of death. Yang selanjutnya adalah kata kunci versi Inggris, keyword, web server, forensik, NIST, DDoS, ping of death. Yang selanjutnya adalah pendahuluan. Alasan dilakukan penelitian yaitu forensik perlu dilakukan dengan tujuan membantu administrator jaringan untuk mempermudah dalam menemukan rancang untuk mencatat segala kejadian yang ada pada sistem. Kedua, dasar teori. Dasar teori di jurnal ini berbentuk tinjauan pustaka yang mana membahas digital forensik, ping of death, distributed, denial of service, NORBI, WIRESAC, dan NIST atau yang disebut National Institute of Standards Technology. Yang terakhir adalah fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan pada serangan ping of death dengan melihat aktivitas data traffic jaringan menggunakan tools pada software NORBI. Berikut adalah metode penelitian dari jurnal yang sudah kami pilih. Jurnal pertama, metode penelitian yang tertera pada jurnal ini masih menggunakan cara observasi seperti pada gambar berikut. Yang mana di sini ada tertera waktu dan lokasi penelitian, instrumentasi, dan pengumpulan data hasil penelitian yang masih dilakukan secara manual dengan atau yang disebut adalah observasi. Yang selanjutnya adalah pembahasan akan dijelaskan rekan saya, Grahito Aldo Linando, dipersilakan. Pada pembahasan jurnal di situ, muncul informasi pengujian simulasi serangan dan pengumpulan data barang bukti serangan. Hasil penelitian, adapun hasil simulasi serangan dan pengumpulan bukti forensik yang dilakukan. Tabel 1, pengujian simulasi serangan. Tahapan yang pertama ada information gathering pada tanggal dan waktu sekian. Yang kedua, vulnerability assessment. Tools yang digunakan InMap, tanggal dan waktu sekian. Kemudian yang ketiga, exploration. Tools yang digunakan Haping 3, tanggal dan waktu berikut. Untuk tabel 2, pengumpulan data barang bukti serangan. Yang pertama, tahapan pengumpulan atau collection. Nah, Tools yang digunakan NORBI dan WIRESAC.
tanggal dan waktu berikut. Kemudian yang kedua ada pengujian examination, tools yang digunakan Snurby dan Wersak. Kemudian tanggal dan waktu berikut tertera. Yang ketiga ada analisis, tools yang digunakan Snurby dan Wersak, tanggal dan waktu tertera. Kemudian yang keempat laporan atau reporting, tools yang digunakan Snurby dan Wersak, tanggal dan waktu tertera. Kemudian hasil analisis yang pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis pada tools Wersak. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 12. Jadi gambar 12 hasil analisa pada Wersak dari gambar 13 ditandai dengan warna merah. Bisa dilihat bahwa serangan terjadi pada bulan Januari tanggal 31 tahun 2022 pada jam 1:27. Tanda warna kuning paket yang diterima 1402 byte atau 11.216 bits dari sumber IP address 192.168.1.54 dengan tujuan yang tertuju pada IP address 103.229.73.105 yang ditandai dengan warna hijau. Kemudian gambar 13 ICMP request. Hasil analisis dari gambar 14 pada tanda diwarnai merah menjelaskan tipe pesan ICMP di atas adalah 8, bahwa tipe 8 adalah echo request. Kemudian gambar 14 ICMP reply. Hasil analisis dari gambar 14 pada tanda diwarnai merah menjelaskan tipe pesan ICMP di atas adalah 0, bahwa tipe 0 adalah echo reply, yaitu menjawab pesan dari request ping pada gambar 14 sehingga bisa menghubungkan ke IP address korban. Kemudian untuk kesimpulan di jurnal ini terdapat 3 hasil. Yang pertama, metode NIST ternyata bisa dilakukan pengumpulan, pengujian, analisa, pelaporan, dan dapat dipertahankan. Yang kedua, simulasi serangan DDoS Ping of Death itu berhasil dilakukan dengan bantuan tools Haping 3. Yang ketiga, menghasilkan barang bukti dari hasil file capture, hasil WERSAT, kemudian PCA, PNG, dan Snurby report. Berikutnya adalah jurnal 2. Untuk judul akan dijelaskan rekan saya Adin Pramnesikita-Swari, dipersilakan. Baik, untuk pada jurnal 2 ini, untuk judulnya sendiri, yaitu aplikasi end user computing certification pada penggunaan e-learning FST Winsuska. Judul tersebut terdiri dari 11 kata, yang mana judul ini sudah termasuk pada judul tersebut terdiri dari 11 kata, yang mana judul tersebut sudah sesuai dengan pedoman penulisan jurnal, yang mana terdiri maksimal 12 kata. Selanjutnya yaitu abstrak. Abstrak ini dalam bahasa Indonesia sesuai dengan jurnal tersebut berisi mengenai penjelasan metode yang digunakan, yaitu end user computing certification. Lalu ada penjelasan terkait jumlah sampel yang ada pada jurnal ini, yaitu terdiri dari 98 responden dengan teknik pengambilan sampel, yaitu probability sampling dengan stratified random sampling. Lalu untuk kesimpulan pada abstrak ini sendiri menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengguna kurang puas dengan situs e-learning tersebut. Selanjutnya abstrak dalam bahasa Inggris seperti tertera pada gambar.
Lalu selanjutnya ada kata kunci, di mana di sini ada dua versi. Yang pertama versi bahasa Indonesia. Di sini terdapat kata kunci yang terdiri dari kepuasan, end user computing satisfaction, dan e-learning. Lalu untuk versi bahasa Inggris sendiri, ini terdiri dari satisfaction, end user computing satisfaction, dan e-learning. Lalu pada bagian pendahuluan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, alasan dilakukan penelitian. Di sini dijelaskan pada jurnal, yaitu alasan dilakukannya penelitian karena mulai beredarnya pandemi COVID-19 yang mana harus menggunakan e-learning kembali. Lalu yang selanjutnya pada bagian dasar teori, di sini end user computing satisfaction adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna suatu sistem. Dan pada bagian fokus penelitian, evaluasi menggunakan model ini menekankan pada kepuasan atau satisfaction pengguna akhir terhadap aspek teknologi dengan mengevaluasi isi dan keakuratan. Lalu selanjutnya pada bagian metode penelitian, pada bagian ini tertera penelitian deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif yang mana menggunakan penyebaran kuesioner Google Form sebagai medianya. Hal ini dijelaskan pada jurnal yang terdapat pada gambar berikut. Untuk hasil pembahasan akan dijelaskan rekan saya, Reksana Widadana Agusta, dipersilakan. Hasil dan pembahasan, ada terdapat banyak pengujian untuk mendapatkan hasil antara lain. Yang pertama, uji validitas. Kedua, uji reliabilitas. Ketiga, uji normalitas. Keempat, uji F. Kelima, uji T. Hasil pengujian statistik deskripsi item pertanyaan seperti tabel 3, hasil evaluasi tingkat kepuasan pada tabel 5, tingkat kepuasan, range nilainya terdapat 1 sampai dengan 2, tingkat kepuasannya itu tidak puas, 2,1 sampai dengan 3, tingkat kepuasannya kurang puas, 3,1 sampai dengan 4, tingkat kepuasannya cukup puas, 4,1 sampai dengan 5, tingkat kepuasannya yaitu puas. Dan tabel 6 adalah hasil evaluasi tingkat kepuasan, seperti di bawah ini. Kesimpulan dari jurnal, terdapat 2 hasil, yaitu yang pertama, pengguna e-learning memiliki tingkat kepuasan yang rendah pada setiap variabel. Kedua, variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna yaitu variabel akurasi, ease of use, dan format. Seperti gambar di samping. Saran dari jurnal yaitu yang pertama, situs e-learning lebih diperhatikan. Kedua, situs e-learning harus meningkatkan lagi desain tampilan dengan warna yang lebih menarik. Ketiga, untuk penelitian selanjutnya, dapat memberikan rancangan usulan situs yang lebih dapat memenuhi kepuasan pengguna, seperti gambar di samping. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kota-kota kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.